Bab 67, Yang Mulia Suci datang secara pribadi. Lonceng gunung berbunyi 9 kali. Kekacauan merajalela di seluruh tanah suci salju, baik di surga maupun di bumi. Lonceng ini, yang didirikan pada awal berdirinya tanah suci salju, menandakan berbagai tingkat intelijen di setiap jumlah korban. 9 adalah sinyal terakhir. 9 cincin bergema di seluruh pegunungan, menandakan tingkat kewaspadaan tertinggi di tanah suci salju. Ribuan murid langsung bertindak. Seluruh tim penegak hukum dikerahkan. Darurat militer diumumkan di tanah suci, bahkan membangkitkan semangat para murid yang diasingkan yang mulai sibuk mempersiapkan diri tanpa jeda. Formasi perlindungan gunung utama dari domain reruntuhan surgawi telah bersiap untuk diaktifkan pada saat itu juga. Sejak saat itu, tanah suci salju terkunci total. Tidak boleh masuk, tidak boleh keluar. Tidak ada pengecualian. 9 bunyi lonceng gunung. Apakah alam sebesar itu benar-benar ada? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tanah suci sedang dikepung? Hentikan obrolanmu dan segera ke stasiunmu. Cukup pertanyaannya, cukup. Kita mungkin tidak tahu secara spesifik, tapi ini jelas merupakan peristiwa besar, krisis tingkat tertinggi. Di dalam tanah suci salju, spekulasi merajalela dan udara dipenuhi ketegangan. Bailingga menyaksikan drama yang sedang berlangsung. Setelah tinggal di tanah suci salju selama 800 tahun, dia memahami beratnya 9 bunyi lonceng itu. Biarkan kekacauan terjadi. Pikirnya, sangat berharap hal ini akan mengacaukan segalanya, bahkan pernikahan yang akan datang. Terlepas dari keinginannya, Bailingga menyadari ketidakmungkinan terjadinya pergolakan seperti yang doa inginkan itu. Undangan pernikahan di tanah suci salju telah didistribusikan ke pasukan utama di wilayah kehancuran surgawi. Pernikahan putra tanah suci salju sudah menjadi rahasia umum di seluruh wilayah. Kecuali tanah suci salju menghadapi kehancuran dan pembubaran, pernikahan akan berjalan sesuai rencana, tidak ada pembatalan, tidak ada penundaan. Dari sudut pandangnya di jendela, Bailingga merasakan perpaduan antara rasa senang dan takjub. Siapa yang mungkin bisa membuat tanah suci salju menjadi kacau balau? Mungkinkah rekan-rekan sesama seperguruannya akhirnya datang menyelamatkannya? Pikiran indah sekilas ini terlintas dalam benaknya. Bailingga tidak bisa menahan tawa pahit. Apa yang dia pikirkan? Setelah bertahun-tahun, kemungkinan besar teman-temannya bahkan tidak tahu di mana dia berada. Dan lebih baik seperti itu. Jika mereka menyadari kesulitannya saat ini, mereka pasti akan berusaha keras untuk menyelamatkannya. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa melawan tanah suci salju? Dia sudah terjatuh begitu rendah. Dia tidak tega menyeret mereka ke dalam masalah ini. Bailingga menghela nafas sekali lagi. Sementara itu, di luar penghalang kolam pencapaian surga, pakar panggung dewa yang pertama kali menyadari anomali tersebut telah memimpin timnya, mondar-mandir dengan cemas di pintu masuk selama beberapa waktu. Seluruh area di sekitar kolam pencapaian surga dikunci dengan ketat. Segera, seseorang yang sangat penting diperkirakan akan tiba. Namun apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa pencuri ilahi yang telah mencuri seluruh kolam penjangkau surga kini berjarak kurang dari 30 kaki dari mereka. Hanya setitik debu, ia bergulung dengan santai, terbawa angin. Di ruang gurun, Shenjun menatap danau emas berkilauan di hadapannya dan mengangguk puas. Terobosannya ke tahap meditasilah yang memungkinkannya membuka gerbang luas ke ruang Wasteland, menciptakan pemandangan sebesar sungai surgawi yang membalikan alirannya. Seandainya dia hanya mencapai tahap mendalam surgawi, dia tidak akan mampu mengklaim seluruh kolam pencapaian surga untuk dirinya sendiri. Dia tentu saja tidak bisa meninggalkan apapun untuk tanah suci salju. Itu berarti memberi mereka terlalu banyak. Sosok-sosok bejat dari tanah suci ini bahkan tidak pantas mendapatkan air mandi. Sekarang, dengan kolam pencapaian surga dan lempengan batu emas miliknya, Shenjun siap untuk melanjutkan ketujuannya yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, semua musuh yang direbut oleh tanah suci salju telah ditahan di sana.
Murid-murid mereka menyebutnya sebagai penjara kekaisaran. Dan Shen Jun sudah lama memastikan lokasi tepatnya. Namun saat Shen Jun hendak menyelesaikan semuanya dan berangkat, dua kehadiran yang sangat menakutkan dan kuat tiba-tiba turun. Ruang itu retak dan terbelah, memperlihatkan celah besar. Dari dalam celah spasial, dua sosok muncul. "Salam, Yang Mulia Suci! Salam, Tetua Agung!" Seluruh tim patroli berlutut dan berteriak serempak. Penguasa suci Tanah Suci Salju, ditemani oleh Tetua Agung, telah tiba secara langsung. Ini adalah dua ahli kaisar yang berdaulat. Shen Jun membeku di tempatnya. Bahkan tersembunyi di dalam ruang gurun, dia tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyamannya. Gelar kaisar berdaulat terlalu berbobot, terlalu berat. Bahkan seorang pemberontak seperti Shen Jun harus mengerahkan seluruh fokusnya untuk menghadapi mereka. Seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah naga ungu tua turun dengan anggun di hadapan orang banyak. Dia tetap diam, alisnya berkerut, wajahnya tanpa ekspresi. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat prajurit panggung puncak dewa merinding. Begitulah otoritas yang dikembangkan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kehadiran komando yang tak tertandingi dan unik bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan. Mengikuti pria parubaya itu adalah seorang tetua dengan rambut dan janggut putih, mengenakan linen sederhana. Kehadirannya juga tak tertandingi dalam kekuatannya. Pada saat itu, raut wajah kedua ahli kaisar yang berdaulat ini tampak muram. Lonceng gunung telah berbunyi 9 kali, membuat mereka sangat khawatir. Apa yang menyebabkan keributan seperti itu? Setelah mengidentifikasi sumber alarm, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Kolam pencapaian surga. Inilah dasar dominasi Tanah Suci Salju di wilayah kehancuran surgawi. Jika ada sesuatu yang menimpa tempat ini, hal ini memerlukan kewaspadaan tertinggi. "Mai, apa yang sebenarnya terjadi di kolam pencapaian surga? Keluarlah!" Tuan Suci Salju menuntut segera setelah mendarat. "Suci, Yang Mulia Suci, ini adalah kolam pencapaian surga." Pakar panggung dewa bernama Mai tergagap. "Ada insiden di kolam pencapaian surga? Omong kosong!" Yang Mulia Suci, kehilangan kesabaran, meletus dengan aura yang luar biasa. "Apakah kamu pikir aku tidak menyadari bahwa telah terjadi insiden di kolam pencapaian surga? Aku bertanya kepadamu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Seseorang telah mencuri kolam pencapaian surga." Mai mengatupkan giginya dan menutup matanya, menyatakan dengan keras. "Mencuri air kolam pencapai surga? Hai Empiha, Mai, kamu sudah keterlaluan. Tidak dapat bertahan dari pencuri belaka. Sudahkah kamu membiarkan keahlianmu menjadi seperti milik anjing?" Yang Mulia Suci berteriak dengan marah, memberi isyarat dengan cepat untuk membubarkan formasi penghalang di sekitar kolam pencapaian surga. Saat dia melakukannya, dia juga membiarkan dirinya menghela nafas lega. Pencurian air kolam pencapaian surga memang merupakan masalah serius, namun bukan masalah yang tidak bisa diatasi. Volume air di kolam itu mirip dengan danau besar. Bahkan dengan lusinan cincin penyimpanan pun, para pencuri tidak akan dapat mengambil lebih dari 1/1000%. Meski demikian, insiden tersebut memerlukan penyelidikan menyeluruh. Merusak Tanah Suci Salju di dalam wilayah reruntuhan surgawi adalah sebuah pelanggaran berat, yang dapat dihukum dengan pemusnahan seluruh garis keturunan pelakunya. "Bukan begitu, Yang Mulia, mereka tidak mencuri air dari kolam pencapaian surga. Ya, itu benar, tapi itu bukan Yang Mulia Suci." Mai berada dalam keadaan panik sehingga dia hampir tidak bisa merangkai kata-katanya dengan jelas. "Kepanikan yang tidak perlu. Sungguh memalukan." Yang Mulia Suci mengomel dengan tajam, mengulurkan jarinya untuk menyentuh dahi pakar panggung dewa dari seberang ruangan. Berdengung. Udara beriak di sekitar mereka, dan Mai langsung tidak bisa bergerak, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Seluruh kultivasinya disegel dalam sekejap,
membuatnya tidak berdaya untuk memanggil sedikit pun kekuatan spiritual. Kau dihukum dengan penangguhan kultivasimu selama 1 tahun untuk merefleksikan dan memperbaiki jiwamu yang cacat, kata Tetua Agung sebelum berbalik untuk mengikuti Yang Mulia Suci ke dalam. Mai dan para pengikutnya tertinggal, berlutut dengan putus asa di pintu masuk. Ini adalah hukuman. Bagaimanapun, mereka yang bertanggung jawab di kolam saat hal itu terjadi. Bab 68, Pintu Masuk Penjara Kekaisaran. Mai dan bawahannya berlutut, diliputi rasa putus asa. Mereka adalah tim yang bertanggung jawab untuk berpatroli, memeriksa, dan memelihara kolam pencapaian surga. Pada dasarnya, mereka memikul tanggung jawab terberat atas setiap masalah yang muncul di sana. Saat ini, baik Yang Mulia Suci maupun Tetua Agung tidak memiliki kejelasan mengenai krisis yang sedang terjadi. Pikiran untuk meninggalkan penghalang dengan tubuh utuh tampak seperti mimpi yang jauh. Tanpa mempedulikan orang-orang mereka yang gemetaran, kedua pakar kaisar berdaulat itu melangkah langsung menuju kolam pencapaian surga. Sementara itu, Shen Jun dengan waspada memantau situasi. Segera setelah Yang Mulia Suci maupun Tetua Agung masuk, Shen Jun menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya, mendorong ruang gurun ke depan dengan segera. Setitik debu yang nyaris tak terlihat melayang ke kejauhan. Ini adalah konfrontasi pertama Shen Jun dengan kehadiran kaisar yang berdaulat yang menakjubkan sejak kedatangannya di dunia ini. Kekuatannya sangat besar, kekuatan yang mampu menimbulkan rasa hormat dari semua makhluk hidup yang terpancar dari Yang Mulia Suci. Pada saat inilah Shen Jun menyadari bahwa dia meremehkan arti penting di balik gelar kaisar yang berdaulat. Mempertimbangkan kemungkinan ketiga kaisar berdaulat berkumpul di hari pernikahan nanti, dia tahu dia harus menilai kembali strateginya. Sambil terus mengemudikan ruang gurun, Shen Jun menghitung mundur dalam hati dalam pikirannya, 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah. Sekaranglah saatnya. Ketika Yang Mulia Suci maupun Tetua Agung berbelok di tikungan dan masuk ke dasar danau yang kering, Shen Jun menarik semua kekuatan spiritualnya, membiarkan debu terbawa angin. Detik berikutnya, suara gemuruh meledak, diikuti oleh hembusan udara yang mengerikan yang menyapu seluruh area. Kekuatannya begitu kuat hingga melemparkan batu-batu besar ke udara. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, debu dari ruang gurun melonjak maju 1 kilometer penuh. Kemudian, 2 indera ilahi yang kuat mulai memancar dari pusat kolam pencapaian surga dan berkembang pesat. Satu melonjak ke timur, yang lain ke barat, mengamati seluruh tanah suci salju dengan cermat. Mereka tidak meninggalkan sesuatu pun yang terlewat, menyapu setiap sudut, ruang rahasia, dan rasa ilahi mereka menjadi jadi dengan ganasnya badai, namun tetap saja mereka tidak menemukan apapun. Akhirnya, kedua petinggi ini muncul, langkah mereka syarat dengan beban peristiwa hari itu. Ekspresi mereka menunjukkan kesuraman. Di mata mereka, yang ada hanyalah ketidakpercayaan dan niat membunuh yang hampir terlihat jelas dan menakutkan. Gawatnya situasi ini jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Mereka awalnya mengira hanya sedikit air yang hilang dari kolam. Namun yang mengejutkan mereka, seluruh kolam telah lenyap. Sebagai ahli kaisar berdaulat yang telah memimpin tanah suci salju selama 1 milenium, Yang Mulia Suci maupun Tetua Agung tidak dapat memahami bagaimana seseorang bisa mencuri seluruh danau. Tapi itu bukan lagi masalah yang ada. Masalahnya adalah kolam pencapaian surga telah hilang. Benar-benar hilang. Apa maksudnya ini? Itu berarti selama 1000 tahun ke depan, atau mungkin bahkan beberapa ribu tahun ke depan, akan sangat sulit bagi tanah suci salju untuk menghasilkan kaisar yang berdaulat yang lain. Ini tidak diragukan lagi mengguncang fondasi tanah suci salju. Brengsek! 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 Yang Mulia Suci sangat marah. Dia mengulurkan tangannya, membentuk cakar, dan dengan isyarat, dia menariknya ke udara. Mai, yang kekuatan spiritualnya telah disegel, langsung tertarik. Lehernya dijepit erat, menyebabkan wajahnya menjadi merah padam dalam sekejap.
Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya kemarahan Yang Mulia Suci. Kenapa ini bisa terjadi? Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu berpatroli di kolam pencapaian surga? Apakah selama ini kamu tidak melakukan apa-apa selain makan? Yang Mulia Suci telah benar-benar kehilangan ketenangannya. Kata-katanya hampir seperti omelan. Bicaralah! Ceritakan kisah lengkapnya, sekarang! Mai hampir menangis. Demi hati nurani langit dan bumi. Sejak mengambil tanggung jawab atas keamanan kolam pencapaian surga, dia tidak pernah sekalipun mengendur. Dia dengan rajin melakukan lusinan prosedur pemeriksaan yang cermat setiap jamnya. Tapi siapa yang bisa mengantisipasi kejadian seperti itu? Ya Tuhan, sungguh, ini bukan salahku. Mai memohon dengan putus asa, kesulitan bernapas, matanya merah karena kekurangan oksigen. Namun dalam upaya menyelamatkan nyawanya sendiri, ia berhasil melontarkan pembelaan terakhir. Selama bertahun-tahun, saya tidak berani mengendur, bahkan untuk sesaat pun. Saya telah memimpin patroli dan inspeksi setiap hari. Anda bisa bertanya kepada siapa saja. Kemarin, selama pemeriksaan kemarin, tidak ada tanda-tanda ada yang salah dengan kolam pencapaian surga. Siapa yang tahu hari ini? Akhirnya, Mai tidak bisa bertahan lagi. Kepalanya miring, dan dia pingsan. Anggota tim patroli dengan cepat menyetujuinya. Ya, Yang Mulia. Kami rajin berpatroli bersama Kapten Ma setiap hari dan tidak pernah bermalas-malasan bahkan 1 jam pun. Ya Tuhan, ini sebenarnya bukan salah kami. Kami benar-benar mematuhi peraturan dan ketentuan tanah suci. Semua orang bersujud dengan putus asa, wajah mereka berlinang air mata dan ingus. Menyaksikan kesusahan murid-murid mereka, Yang Mulia Suci bertukar pandang dengan Tetua Agung. Mata mereka menunjukkan kebingungan, keraguan, dan bahkan keterkejutan. Berdasarkan status dan pengalaman mereka, mereka dapat melihat bahwa murid-murid ini tidak berbohong. Namun, justru karena mereka mengatakan yang sebenarnya, kedua pakar kaisar yang berdaulat menganggapnya sangat sulit dipercaya. Seluruh kolam pencapaian surga dicuri hanya dalam 1 malam. Yang Mulia Suci mempertanyakan dirinya sendiri, mengetahui bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja tidak dalam pengawasan ketat seperti itu. Bahkan Dewa Suci leluhur yang agung pun tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Lantas, bagaimana pencuri itu melakukannya? Di mana catatan inspeksinya? Di mana catatan inspeksi kolam pencapaian surga? Tuntut Yang Mulia Suci. Ini, dengan Kapten Ma. Kapten Ma mencatat detail patroli setiap hari. Seseorang menjawab dengan segera. Setelah mengambil cincin penyimpanan dari tangan Mai, Yang Mulia Suci dengan santai melemparkannya ke samping. Dia kemudian mengangguk dengan sedih kepada Tetua Agung. Sang tetua membalas anggukan itu dengan tatapan yang sama tegasnya. Tetua Agung melangkah maju, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi senyuman hangat. Murid-murid, mohon berdiri. Karena kamu telah memenuhi tugasmu, baik Yang Mulia Suci maupun aku tidak akan menghukummu. Mendengar kata-kata ini, para murid sangat gembira. Terima kasih, Penatua tertinggi. Terima kasih, Yang Mulia. Lega, para murid terus bersujud, bahkan ada yang menangis bahagia. Cukup dengan kau taunya, berdirilah. Perintah Tetua Agung. Satu hal lagi. Apakah ada orang lain yang tahu tentang kolam pencapaian surga selain kamu? Saat dia berbicara, bayangan kegelapan melintasi mata Tetua Agung. Sayangnya, tak seorang pun murid yang terjebak dalam kegembiraan penangguhan hukuman menyadarinya. Melapor kepada Tetua Agung, kata murid di garis depan sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak ada orang lain yang tahu. Hanya kami yang mengetahui masalah ini. Tetua Agung mengangguk puas. Tiba-tiba, kekuatan spiritual meletus dengan ledakan yang menggelegar. Sinar cahaya ilahi melesat dari tangannya, menyerang para murid yang tidak menaruh curiga.
Kekuatan pakar kaisar yang berdaulat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Dalam sekejap, selusin orang, termasuk Mai, menjadi abu. Jiwa ilahi mereka dimusnahkan sepenuhnya. Untuk menjaga rahasia pencurian kolam pencapaian surga, tindakan seperti itu dilakukan dengan kejam. Tetua Zai, tolong beritahu Tetua Miao untuk membatalkan semua tugasnya saat ini, menutup tanah suci dan kota Brahma, dan melakukan pencarian menyeluruh terhadap individu yang mencurigakan. Lebih baik membunuh 1.000 orang secara tidak sengaja daripada menyisakan satu saja. Juga, rahasiakan masalah ini. Bilang bunyi 9 lonceng itu hanya pertunjukan tanah suci. Kita tidak mampu membiarkan kebocoran atau deteksi dari luar. Yang Mulia Suci berdiri dengan tangan terlipat di belakangnya, ekspresinya muram. Tetua Agung Zai membungkuk hormat dan berangkat untuk melaksanakan perintahnya. Yang Mulia Suci sendiri yang membentuk formasi, menyegel kolam pencapaian surga sepenuhnya. Menurut Mai dan murid lainnya, pencurian terjadi hari ini. Jika demikian, pencuri kurang ajar itu mungkin masih bersembunyi di tanah suci. Terlebih lagi, Yang Mulia Suci telah menemukan sebuah petunjuk. Seseorang telah mengakses kolam pencapaian surga 3 hari yang lalu dengan menukarkan poin prestasi. Apakah orang tersebut ada hubungannya dengan pencurian atau tidak? Dia harus diselidiki secara menyeluruh. Yang Mulia Suci tanah suci salju menghilang dalam sekejap. Dengan kepergian Tetua Agung, keamanan di tanah suci salju semakin ditingkatkan. Perintah mengalir seperti hujan salju. Tanah suci salju sekarang berada di bawah darurat militer penuh, dengan pakar panggung dewa yang menjaga setiap gerbang. Tim patroli dan penegakan hukum dikerahkan untuk pencarian menyeluruh. Sementara itu, Shen Jun menggunakan gelombang energi dari ledakan Yang Mulia Suci untuk diam-diam mendekati gerbang penjara kekaisaran. Dengan banyaknya pembela tanah suci yang ditugaskan kembali, keamanan penjara menjadi sangat longgar. Penjaga terkuat hanyalah seorang Sen Agung. Sungguh, peluang sempurna telah muncul. Bab 69, Lantai 4. Shen Jun memanipulasi ruang gurun untuk memasuki area tersebut. Harus dikatakan bahwa penjara kekaisaran di Tanah Suci Salju tentu saja merupakan penjara terbesar yang pernah ditemui Shen Jun. Hamparannya yang luas cukup mengesankan, tapi juga meluas jauh di bawah tanah, mencakup beberapa tingkat. Namun, tata letak internal, personel patroli, penjaga, jebakan, dan formasi magis di setiap lantai semuanya tidak diketahui oleh Shen Jun. Lagi pula, kedua murid yang ditangkapnya hanyalah penjaga gerbang. Akan mengejutkan jika mereka mengetahui rahasia semacam itu. Oleh karena itu, Shen Jun tidak berani masuk secara sembarangan. Dia mengulangi taktik sebelumnya, melampirkan ruang gurun ke murid kasar dan memasuki penjara kekaisaran di sampingnya. Setelah menunggu dengan sabar selama 1/4 jam, Shen Jun menampakkan dirinya dengan cepat menundukkan seorang penjaga dan membawanya ke ruang gurun. Di mana saya? Seru murid yang kebingungan itu, sama paniknya dengan para pendahulunya. Dan siapa Anda? Aku kekurangan waktu. Jawab pertanyaanku dengan cepat dan singkat. Perintah Shen Jun melayang tanpa ekspresi di udara. Cambuk naga tinggi terkepal di tangannya. Kamu punya keberanian, aku. TASS. Perkataan penjaga itu terpotong saat cambuk emas menghantam kepalanya. Ah! Bisa ditebak, murid itu menggeliat kesakitan. Seperti yang saya katakan, jawablah pertanyaan saya. Shen Jun mempertahankan ketenangannya, sikapnya yang tenang hanya menambah suasana menindas. Dengan risiko seseorang menyadari hilangnya orang di luar, dia tidak bisa menunda-nunda dengan penjaga ini. Namamu, posisimu, dan detail penjara kekaisaran ceritakan semuanya padaku, sekarang. Suara Shen Jun tegas, dan dia mengacungkan cambuknya dengan nada mengancam. Untuk setiap detik yang kamu tunda, kamu akan merasakan cambukan lagi. Maaf, tuanku. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda.
Murid itu memohon di tengah rasa sakitnya, sambil memegangi kepalanya saat dia berlutut. Namaku Lisi, dan aku adalah murid pelayan yang bertugas membersihkan penjara kekaisaran. Hanya dalam 5 atau 6 menit, Shen Jun telah mengekstraksi semua kecerdasan yang dia butuhkan. Ketika dia muncul berikutnya di penjara kekaisaran, dia adalah gambaran dari penjaga yang baru saja dia interogasi, hingga suara dan perawakannya. Lisi, apakah kamu sudah selesai? Kamu butuh waktu lama. Saat dia muncul, panggilan tidak sabar bergema dari ambang pintu. Saya baru saja selesai menyapu. Saya sedang dalam perjalanan. Jawab Shen Jun buru-buru, bergegas. Kamu mungkin hanya seorang murid pelayan, tapi kamu masih bagian dari tanah suci salju kami. Mengapa kamu menunda-nunda tugas sederhana seperti itu? Seorang petugas kebersihan senior dari alam Fajra sedang menguliahi Shen Jun dengan sikap seorang penatua yang berpengalaman. Shen Jun menyeringai malu-malu sambil diam-diam mengamati area tersebut. Menurut intelijen yang dia peroleh sebelumnya, penjara kekaisaran terdiri dari 5 tingkat. Lantai dasar dan 4 tingkat bawah tanah. Di lantai dasar, separuh ruang dialokasikan untuk tempat tinggal para murid yang bekerja di penjara kekaisaran, sementara separuh lainnya berfungsi sebagai area penahanan bagi mereka yang melanggar aturan tanah suci salju. Bagian bawah tanah menampung musuh-musuh tanah suci. Semakin dalam, semakin tangguh pula para tahanannya. Mereka yang dikurung di tingkat keempat adalah penjahat yang sangat kejam. Tempat seperti itu terlarang bagi murid pelayan seperti Lisi. Para narapidana di sana tidak hanya terjebak dalam berbagai formasi magis, tetapi juga kekuatan mereka disegel dan tubuh fisik mereka diikat oleh rantai besi hitam yang tidak dapat dipatahkan. Untuk membuka segel pada kekuatan mereka, memiliki teknik membuka segel yang benar tidaklah cukup. Itu membutuhkan intervensi seseorang setidaknya di panggung dewa. Tingkat keamanan ini sangat ketat. Namun, Shen Jun tidak terpengaruh. Apakah keamanannya ketat? Mungkinkah itu lebih ketat daripada kolam pencapaian surga? Dia berhasil mencuri dari kolam pencapaian surga, jadi ini akan mudah baginya. Di antara murid-murid Shen Jun ada seorang yang berspesialisasi dalam seni penyegelan. Meskipun Shen Jun sendiri tidak menempuh jalur ini, dia sangat ahli dalam teorinya. Dengan waktu yang cukup, Shen Jun yakin dengan kemampuannya. Selanjutnya, Shen Jun bergabung dengan kepala petugas kebersihan dalam upaya pembersihan. Mereka bekerja dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga. Kelompok yang terdiri dari 7 atau 8 kultivator membutuhkan waktu hampir setengah hari untuk menyelesaikan tugas tersebut, yang merupakan bukti luasnya penjara kekaisaran. Selama proses pembersihan, Shen Jun, yang sengaja tertinggal, mengambil kesempatan untuk mengamati manusia di sekitarnya dengan cermat. Para tahanan di 2 tingkat pertama sebagian besar berada di tahap meditasi, dan beberapa orang suci agung kadang-kadang terlihat. Meskipun mereka tidak lemah, kekuatan mereka tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi tanah suci salju. Mengharapkan mereka menyebabkan kekacauan di tanah suci salju adalah hal yang tidak realistis. Di tingkat ketiga, kehadiran individu-individu yang berkuasa terasa lebih besar. Shen Jun bahkan bertemu dengan beberapa pejuang di panggung puncak dewa, hanya selangkah lagi untuk mencapai status setengah kaisar. Namun, wilayah mereka hampir setara dengan Li Qinglian. Shen Jun membuat catatan mentah tentang lokasi mereka saat dia melanjutkan perjalanan menuju bagian terdalam dari penjara kekaisaran tingkat keempat. Setelah setengah hari membersihkan, Shen Jun akhirnya sampai di pintu masuk lantai 4, terletak di sudut paling terpencil di lantai 3. Pintu masuknya dibentengi dengan formasi berlapis dan banyak jebakan. Shen Jun mempelajari pengaturannya dengan cermat, mengingat setiap detailnya. Setelah dia menyelesaikan tugas pembersihannya, dia mengikuti kepala pelayan kembali ke tempat tinggal mereka. Kemudian, Shen Jun minta diri dan masuk kembali ke ruang gurun, memanipulasi partikel debu untuk turun. Dia mendapati dirinya sekali lagi berada di pintu masuk ke tingkat keempat. Saat ini, sebagian besar penjaga penjara kekaisaran telah dipindahkan ke tempat lain,
hanya menyisakan pelayan tingkat rendah seperti Lisi. Kemampuan mereka yang terbatas membuat mereka tidak mungkin mendeteksi manuver halus Shen Jun. Shen Jun sudah menyusun strategi untuk menerobos formasi. Dengan menyembunyikan dirinya di dalam ruang gurun dan mendorongnya ke depan, dia bisa melewati penghalang dengan mudah. Formasi ini dirancang untuk menghalangi penyusup, tapi siapa yang akan mengantisipasi penyusup yang menyusut menjadi setitik debu belaka? Konsep ini mirip dengan sensor inframerah dari kehidupan Shen Jun sebelumnya. Jika Anda cukup kecil, Anda tidak akan menyalakan alarm. Terkadang, pendekatan yang paling sederhana dan langsung adalah yang paling efektif dan praktis. Memang benar, semuanya berjalan seperti yang telah diantisipasi oleh Shen Jun. Memanfaatkan pengetahuannya yang luas tentang formasi dan sifat-sifat khusus dari ruang gurun, perlindungan hebat dari tingkat keempat menjadi hampir tidak ada baginya. Dengan mudah, dia melewati pertahanan dan melangkah ke level keempat. Shen Jun segera menyadari suasana yang sangat berbeda dari 3 tingkat pertama. Lantai awal penjara kekaisaran, meski dijaga ketat, masih menyerupai penjara pada umumnya. Lantainya bersih, dan sel-selnya berisi tempat tidur dan kebutuhan hidup dasar lainnya. Namun, lantai 4 mengalami perubahan drastis. Di sini, kegelapan sangat pekat, dengan koridor sepanjang 100 meter yang hanya diterangi oleh segenggam nyala lilin lemah. Air menggenang di tanah, hampir merendam sepatu, lumut tebal menempel di dinding lembab, dan udara berbau drainase yang busuk. Yang jelas, tempat ini sudah lama tidak dibersihkan. Kandang para tahanan hanya dilapisi jerami, yang setelah terus-menerus direndam, berubah menjadi hitam dan busuk. Namun aspek yang paling penting adalah aura. Aura niat membunuh yang mengerikan dan buas menyelimuti setiap sudut lantai 4. Shen Jun, saat masuk, tidak bisa menahan rasa menggigil. Terbukti bahwa narapidana yang ditahan di sini jauh dari kesan biasa. Bab 70, Mantan Penatua Tanah Suci. Penjara kekaisaran tingkat keempat sangat keras. Ruangannya sangat sempit, hanya seperempat ukuran lantai di atasnya. Sel-selnya diberi jarak yang luas, dipisahkan oleh partisi yang terbuat dari logam yang tidak diketahui. Narapidana di sini bahkan tidak bisa melihat sekilas wajah satu sama lain. Shen Jun menyapu area itu dengan rasa ilahinya, menyadari bahwa tidak ada lebih dari 30 sel di tingkat ini, dengan beberapa di antaranya kosong. Kamu anak didik sesepuh yang mana, yang mendapati dirimu dikirim ke tempat ini? Sepertinya kamu telah bertemu seseorang. Sebuah suara sinis dan tua bergema, disertai dengan seringnya yang tidak salah lagi. Suara itu berasal dari sel pertama yang berdekatan dengan pintu masuk. Shen Jun melirik ke arah itu. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua, sangat kotor. Rambut putih dan janggutnya berantakan total, kusut karena berbagai macam kotoran. Pakaian linennya dipenuhi jamur. Sang tetua duduk di air yang berbau busuk, tangannya digantung dengan rantai besi yang tebal, dan kakinya juga dibelenggu. Dikurung dalam posisi seperti itu selama berabad-abad adalah siksaan yang melampaui imajinasi. Terutama di lingkungan yang gelap dan tanpa sinar matahari, di mana bahkan perjalanan waktu pun tidak dapat terlihat. Saat suara lelaki tua itu meninggi, para tahanan lainnya menyadari kehadiran Shen Jun. Rantai bergetar ketika para narapidana mulai mencela. Nak, kakek di sini sudah lama tidak menikmati rasa daging manusia. Hahaha, bagaimana kamu tahu itu laki-laki? Mungkin perempuan yang dikirim oleh Tanah Suci untuk menghibur kita? Laki-laki lebih baik. Perempuan tidak punya cukup daging untuk membuatmu kenyang. Hahaha. Kata-kata mereka berbau haus darah dan kebrutalan yang melekat pada para tahanan. Shen Jun tidak memedulikan mereka, langsung menuju ke sel lelaki tua itu. Sebutkan nama Anda, tingkat kultivasi, dan status Anda. Perintah Shen Jun dari atas, nadanya acuh tak acuh. Jika kamu membuatku terkesan, jadilah budakku selama 10 tahun, dan aku akan membawamu keluar. Suaranya lembut, namun dalam keheningan kurungan,
Suaranya terdengar jelas bagi semua orang. Orang tua itu menatap Shen Jun, matanya yang suram dipenuhi kebingungan. Sementara itu, para tahanan lainnya kembali terlibat dalam perdebatan sengit. Hahaha, nak, beritahu tuanmu bahwa tipuannya tidak akan membodohi kita, makhluk tua yang sudah berpengalaman. Kalahkan, atau aku akan memakan kakimu saja. Tidak bisa mengalahkan kami dengan kekuatan, jadi kamu melakukan penipuan. Melihatmu, orang-orang tanah suci salju membuatku muak. Hahaha. Para tahanan mencemooh dan melontarkan hinaan. Namun, sang tetua tetap diam. Dia bisa melihat tekad di mata Shen Jun dan tahu bahwa pemuda itu serius. Tapi dia tidak yakin apakah ini adalah taktik dari tanah suci salju, atau apakah pemuda itu benar-benar memiliki kekuatan yang diperlukan. Seorang anak muda tahap meditasi tingkat pertama, mengapa aku harus mempercayaimu? Setelah banyak pertimbangan, sang penatua memilih untuk melanjutkan dengan hati-hati. Kamu tidak perlu mempercayaiku. Jawab Shen Jun, sikapnya tetap tenang seperti biasanya. Jawab saja pertanyaanku. Menyadari bahwa dia tidak dalam posisi untuk menawar, tetua itu mengambil keputusan dan mengungkapkan identitasnya. Saya Qi Huda, yang pernah menjadi tetua tanah suci salju, dengan budidaya setengah kaisar. Aku telah dikurung di penjara kekaisaran ini selama 1 milenium. Qi Huda membeberkan semua yang diminta Shen Jun tanpa ragu-ragu. Informasi itu tidak bersifat rahasia. Terlepas dari kebenaran di balik perkataan pemuda itu, dia menolak melepaskan potensi bantuan ini. Setelah 1000 tahun di tempat terkutuk ini, bahkan dengan pola pikir setengah kaisar, Qi Huda hampir menjadi gila. Jadi, jujur atau bohong, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Bahkan jika itu adalah jebakan yang dibuat oleh Komando Tinggi Tanah Suci Salju, setidaknya masih ada secercah harapan untuk kebebasan. Setelah mendengar jawaban Qi Huda, bibir Shen Jun membentuk senyuman. Mantan tetua tanah suci salju? Menarik, sangat menarik. Segalanya menjadi semakin menarik. Siapa yang mengira tanah suci salju akan memenjarakan salah satu tetua setengah kaisar mereka? Dan selama 1000 tahun, tidak kurang. Mereka tentu saja telah mengalahkan diri mereka sendiri. Melihat kepahitan yang mendalam di mata orang tua itu, Shen Jun tidak repot-repot menanyakan alasan pemenjaraannya. Dia mundur setengah langkah dengan kaki kanannya. Mengepalkan tangan kanannya, dia melepaskan kekuatan 1000 Jun dan membantingnya ke pintu penjara dengan suara keras. Bang! Pintu besi hitam penjara kekaisaran hancur menjadi debu dalam sekejap. Ekspresi keheranan terlihat di mata Qi Huda. Pemuda ini seolah-olah berada di tahap meditasi tingkat pertama. Namun kekuatan pukulannya menyaingi pukulan kekuatan penuh dari seseorang di tahap petapa agung. Pertunjukan kekuatan seperti itu, yang jauh melebihi tingkat kultivasi seseorang, akan mengejutkan siapapun. Pemuda ini sungguh luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, Shen Jun masuk ke dalam sel. Layani aku selama 10 tahun, dan aku akan membawamu keluar sekarang. Katanya dengan nada dingin. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Dan Qi Huda tidak berniat menawar. Selama dia bisa mendapatkan kembali kultivasinya dan melarikan diri dari tempat terkutuk ini, dia sangat bersedia. 10 tahun, atau bahkan perbudakan seumur hidup, tampaknya merupakan harga kecil yang harus dibayar. Lebih baik menjadi anjing di luar daripada menjadi keca terkutuk yang mendekam di dalam sel. Sepakat. Qi Huda langsung menjawab, tanpa ragu sedikit pun. 10 tahun pengabdian, ini janjiku. Janji-janji kosong tidak berarti apa-apa. Kata Shen Jun dengan dingin. Bersumpahlah, lalu aku akan mempercayaimu. Qi Huda mengangguk dengan tegas dan menyatakan. Demi surga di atas, biarkan jalan surgawi menjadi saksi. Jika Anda memulihkan kultivasi saya dan membawa saya keluar, saya, Qi Huda, dengan rela berkomitmen untuk 10 tahun pengabdian, mematuhi setiap perintah Anda,
terlepas dari hidup atau mati. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah murka surga menimpaku, dan semoga jiwaku hancur total. Kata-katanya penuh dengan keyakinan yang kuat. Puas, Shen Jun akhirnya mengangguk. Ketegasan lelaki tua itu tidak terduga. Sumpah darah adalah ikatan yang tidak bisa dipatahkan. Penolakan apapun akan langsung menimbulkan pembalasan surgawi dari dao surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya, pelanggar manapun akan dilenyapkan. Dengan ketegasan dari Qiu Huda, Shen Jun tidak membuang waktu lagi. Dia melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di atas kepala Qiu Huda. Guntur surgawi! Dengan teriakan pelan, kilat biru ungu, yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual Shen Jun yang kuat, melonjak ke meridian tetua itu. Shen Jun tentu saja mampu membuka segel di dalam tubuh sesepuh itu, tapi itu akan menjadi tugas yang memakan waktu dan melelahkan, memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 hari. Dan waktu adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa disia-siakannya. Oleh karena itu, Shen Jun memilih metode yang lebih cepat dan efisien. Perbaikan. Dia mulai menyempurnakan segel di dalam tubuh tetua itu menjadi miliknya. Jika ada ahli segel berpengalaman yang menyaksikan tindakan Shen Jun, mereka mungkin akan sangat ketakutan. Untuk secara paksa memperbaiki segel orang lain menjadi miliknya, ini bukan hanya hal yang tidak terpikirkan. Itu benar-benar bertentangan dengan semua logika. Namun, dengan kekuatan guntur surgawi dan seni penciptaan Primal Chaos, Shen Jun berhasil mencapai prestasi ini dengan mudah. Apa jadinya seorang transmigran tanpa beberapa trik? Hanya dalam 1 menit, Shen Jun telah menyelesaikan penyempurnaannya. Sekarang, dia memiliki kendali penuh atas segel di dalam tubuh tetua itu. Dia bisa mematikan atau mengaktifkannya hanya dengan sebuah pemikiran, sebuah tindakan yang aman dari kegagalan. Dengan dicabutnya pembatasan budidayanya, Qiu Huda dengan mudah melepaskan dirinya dari rantai besi hitam yang mengikat anggota tubuhnya. Setelah 1 milenium, dia akhirnya bebas. Air mata menggenang di mata Qiu Huda saat dia berlutut dengan bunyi gedebuk, berseru dengan penuh hormat. Pelayan yang rendah hati ini, Qiu Huda, memberi penghormatan kepada Tuan Muda. Saya Shen Jun. Kamu harus melayani dengan baik hingga dekade berikutnya. Sesuai perintahmu, Tuan Muda. Shen Jun mengangguk setuju. Ia cukup senang dengan sikap Qiu Huda. Seorang hamba yang baik berhak mendapatkan imbalan yang pantas. Dengan menjentikkan jarinya, sebuah tong kayu setinggi lebih dari 1 meter muncul di dalam sel, penuh dengan cairan emas berkilauan. Sekilas, Qiu Huda berseru tak percaya. Ini air kolam pencapai surga? Bab 71, mulai membangun kekuatan. Airnya banyak sekali, tentunya cukup untuk memulihkan kekuatanmu, bukan? Shen Jun bertanya. Lebih dari cukup. Itu sudah sangat cukup. Qiu Huda mengangguk penuh semangat, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Tapi, Tuan, bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak air kolam pencapaian surga? Sebagai mantan tetua tanah suci salju, Qiu Huda sangat menyadari nilai air emas. Kolam pencapaian surga adalah landasan dari tanah suci salju. Kehadiran air emas itulah yang mengangkat gunung tersebut ke status sakralnya. Di seluruh tanah suci, selain 3 pakar kaisar yang berdaulat, siapapun yang ingin memasuki area kolam pencapaian surga harus melewati lusinan pos pemeriksaan yang dijaga ketat. Bahkan bagi seorang tetua setengah kaisar seperti dia, aksesnya sangatlah langka. Siapa sebenarnya Tuan Muda ini, yang telah mendapatkan harta karun sebesar itu? Dan terlebih lagi, 1 ember penuh dengannya. Qiu Huda benar-benar terkejut. Jika kamu mengenalinya sebagai air kolam pencapaian surga, maka jelas itu berasal dari kolam pencapaian surga. Kata Shen Jun sambil melirik ke samping. Ada apa? Apakah pikiranmu sudah tumpul karena terkurung terlalu lama? Ya, Tuan Muda benar. Qiu Huda buru-buru menyetujui sambil membungkuk berulang kali. Tidak perlu terburu-buru. Ikutlah denganku. Perintah Shen Jun dengan tenang,
sambil berjalan keluar sel. Kamu bukan satu-satunya targetku. Aku bermaksud mengajak semua orang yang aku bisa. Kyuhuda dengan cepat mengikuti, keinginannya terlihat jelas. Orang tua itu mahir dalam menangani masalah dan juga sangat pengertian. Meskipun dia tidak mengerti mengapa tuan muda menunjukkan ketertarikan pada tikus selokan yang sudah lama terlupakan ini, alasannya tidak penting bagi Kyuhuda. Karena tuan muda telah menepati janjinya dan telah menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa, yang perlu dilakukan Kyuhuda hanyalah mengikuti dengan setia dan memperhatikan instruksinya. Dengan demikian, Kyuhuda segera bangkit dan mempertahankan setengah langkah penuh hormat di belakang Shenjun, berbicara dengan penuh hormat. Tuan muda, saya telah berada di tempat ini selama 1 milenium dan paling saya kenal di sini. Saya siap melayani Anda untuk bertindak sebagai pembuka jalan. Shenjun tersenyum tipis dan mengangguk lembut sebagai tanda terima. Orang tua itu tentu tahu cara membaca ruangan. Tapi sejujurnya, Kyuhuda tidak perlu berperan sebagai utusan sama sekali. Semua orang di sini telah terkurung di tanah suci salju selama 7 atau 800 tahun, bukan? Mereka semua menjadi gila karena kurungan. Shenjun hanya perlu mengantar Kyuhuda mondar-mandir di koridor yang berbau busuk 1 kali saja. Dan itu sudah cukup untuk membuat para narapidana terkutuk ini menjadi gila. Kyuhuda, apakah kamu benar-benar keluar? Tidak, tidak, tidak. Kamu pasti bersekongkol dengan para bajingan dari tanah suci itu. Nak, bagaimana kamu bisa melepaskan belenggu orang tua ini? Cepat lepaskan aku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Nak, aku memberimu kesempatan. Datang dan keluarkan aku sekarang. Dan aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Kalau tidak, saat aku keluar, aku akan melahap seluruh keluargamu. Kemarilah. Cepatlah. Seperti yang diharapkan, pemandangan Shenjun yang mengawal Kyuhuda melewati mereka membuat mereka heboh. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memiliki akal sehat seperti Kyuhuda. Tapi ini adalah sesuatu yang diharapkan Shenjun. Memang benar. Mereka yang dipenjara di lantai 4 adalah tokoh terkenal yang bahkan dianggap menyusahkan oleh tanah suci salju. Kyuhuda adalah pengecualian yang jarang terjadi. Jika Shenjun hanya memberi isyarat dan mereka bergegas untuk bersumpah setia, dia akan merasa tidak nyaman. Dengan orang-orang seperti itu, hanya pendekatan penindasan langsung yang paling brutal saja sudah cukup. Shenjun bertukar pandang dengan Kyuhuda. Mantan tetua tanah suci segera menyadarinya, melangkah maju saat kehadiran ahli setengah kaisar yang hebat meledak. Ledakan. Aura kuat mengalir ke seluruh tingkat keempat penjara kekaisaran seperti gelombang pasang. Arus udara yang melonjak membanjiri sel, menjepit para tahanan yang bermulut kotor ke dinding. Di bawah kekuatan yang menghancurkan dari kehadiran setengah kaisar, para tahanan, dengan kekuatan mereka yang tersegel, bahkan tidak bisa bernapas. Hanya ketika setiap wajah menjadi merah padam dan pembuluh darah menonjol, barulah Shenjun memberi isyarat kepada Kyuhuda untuk menarik energinya. Huhu! Penghuni lantai 4 terdiam, terengah-engah, mata mereka membelalak ketakutan. Baru saja, itulah aura asli dari setengah kaisar. Pada saat ini, banyak yang telah meninggalkan pemikiran untuk mengintimidasi Shenjun. Meskipun masih muda, kedewasaan dan taktik pemuda ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Setelah bertahun-tahun berlalu, bisakah generasi muda masa kini benar-benar sekuat ini? Shenjun mendengus dingin dan langsung melangkah ke sel terdekat. Di dalamnya ada seorang tetua yang tampak beberapa tahun lebih tua dari Kyuhuda. Dan Shenjun mengenalinya. 800 tahun sebelumnya, sebelum dia beristirahat di makam Shen, orang ini telah menyebabkan kekacauan di negara bagian tengah. Seorang kultivator di tahap puncak dewa, yang mempraktikkan dao besar darah, dia adalah seorang kultivator iblis yang bonafit. Metode kultivasinya sangat mengerikan. Tidak seperti kultivator lain yang mengambil energi dari esensi spiritual langit dan bumi atau batu roh, dia memburu para kultivator di seluruh dunia, meninggalkan mereka setengah mati sebelum menghabiskannya sepenuhnya. Dia mengambil nutrisi dari darah mereka.
Setelahnya, iblis ini bahkan akan mengambil organ mangsanya dan mengkonsumsinya mentah-mentah dengan alasan untuk menghindari pemborosan. Tentu saja, monster seperti itu dikejar dan diserang oleh semua orang, dan bahkan murid Shen Jun pernah memburunya. Tanpa diduga, 800 tahun kemudian, Shen Jun bertemu dengannya di penjara kekaisaran domain kehancuran surgawi. Nasib yang sangat aneh. Berdiri di depan pintu sel, Shen Jun terkekeh. Jika saya tidak salah, Anda adalah pemakan manusia terkenal dari benua tengah, bukan? Itu aku, kakekmu. Jawab iblis pemakan manusia sambil memperlihatkan gigi putihnya yang mengerikan. Ada apa? Takut, nak. Jika kamu takut, segera lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan memakanmu hidup-hidup. Dengan gerakan cepat dan tanpa indikasi sebelumnya, Shen Jun menjentikan pergelangan tangannya. Kilatan perak melintas. Selanjutnya, tangan iblis pemakan manusia itu diturunkan. Namun metode pembebasan ini memang agak berdarah. Shen Jun belum memutuskan rantainya. Sebaliknya, dia malah memotong tangan pria itu. Kamu berani sekali, nak. Tanganku. Ratapan menakutkan bergema di seluruh tingkat keempat, menimbulkan suasana teror. Sepertinya kamu salah memahami gawatnya situasimu, kata Shen Jun dari atas, menatap ke arah iblis pemakan manusia yang menggeliat di selokan. Saat ini, akulah satu-satunya harapanmu untuk melarikan diri. Akulah satu-satunya penyelamatmu. Kata-kata yang tidak sopan kepadaku, apakah kamu terlalu banyak mengonsumsi daging manusia hingga merusak otakmu sendiri? Dengan hembusan dingin, Shen Jun melepaskan kilatan cahaya perak lagi dari tangannya. Sebuah kepala menyentuh tanah, dan ratapan itu berhenti seketika. Para tahanan di tingkat keempat merasakan hawa dingin di hati mereka. Meski masih muda, metode pemuda ini tidak kenal ampun. Tiba-tiba, tidak ada lagi yang berani meremehkan Shen Jun. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, kata Shen Jun sambil berbicara di koridor. Mulai sekarang, aku akan lewat sini. Saat saya melewati setiap sel, Anda akan memberi saya nama dan tingkat kultivasi Anda. Setelah aku menyelesaikan perjalananku, aku akan memilih beberapa orang yang menurutku memuaskan untuk dibawa bersamaku. Apakah kalian semua mengerti? Para tahanan dengan penuh semangat menyetujuinya. Mereka seperti Qiu Huda, yang sudah terlalu lama menanggung selokan kotor ini. Jika itu berarti kebebasan, mereka rela melakukan apa saja. Bab 72, akhirnya ditemukan. Shen Jun mengangguk puas. Untuk menangani individu-individu luar biasa ini, seseorang harus menggunakan metode berdarah dan full kekerasan.